Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing sebagai guru, dan kami mohon izin untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif ke calon guru penggerak dari SD Negeri Alun-Alun 3. Yang pertama adalah Bapak Agus, yang kedua saya sendiri yaitu Bapak Senur. Di sini kami memenuhi tugas calon guru penggerak yaitu aksi nyata modul 4 terkait dengan budaya positif. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan kami mulai dilanjutkan oleh Bapak Agus. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita mendiseminasikan budaya positif terkait materi yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat bersemainya nilai-nilai kebudayaan. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk menuntut kodrat anak, kodrat murid, kodrat peserta didik. Jadi setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman. Terkait kodrat alam ini, murid itu tidak bisa disamakan. Murid itu berbeda ketika ada murid dengan latar belakang lingkungannya di pegunungan, akan berbeda dengan latar belakang murid yang ada di sekitar pantai. Seperti itu Bapak Ibu. Terkait kodrat zaman juga, bagaimana kodrat zaman itu juga berbeda. Terkait murid yang ada di zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan waktu Bapak Ibu ini jadi murid dulu. Jadi murid itu juga berkembang Bapak Ibu, mengikuti zamannya. Nah, terkait jadi guru itu harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya. Jadi guru itu ibaratnya sebagai petani yang menanam jagung harus membesarkan jagungnya. Tidak akan jagung dibesarkan dengan cara membesarkan padi, itu nggak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi ibaratnya guru itu seperti petani yang membesarkan jagung, ya harus sesuai dengan cara membesarkan jagung, seperti itu Ibu. Jadi kodrat alam maupun zaman itu menuntut anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan nantinya di kehidupannya yang akan datang. Bukan hanya sebatas murid itu selesai kelas, selesai pelajaran sudah bukan tanggung jawab Bapak Ibu, bukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu melihat di masa yang akan datang agar murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terdapat perubahan paradigma. Ini satu contoh Bapak Ibu. Ada A dan B. Coba sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan letakkan di salah satu tangan Anda
dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, dan buatlah kepala seperti ini ya Bapak Ibu. Dan teman satunya, teman akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang tadi sudah digenggam, dan yang mencoba untuk membuka tadi bisa membujuk dengan cara bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, mengelak, atau apa saja agar genggaman tadi yang menurut Anda berharga itu bisa terbuka. Kalau menurut Bapak Ibu tetap menggenggamnya atau membukanya karena dibujuk atau diancam atau dihardik atau dirayu atau disuap, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangannya? Akan mempertahankan Pak Mahmud. Oh, tergantung barangnya. Ini barangnya tadi sudah dijelaskan, sangat-sangat berharga bagi Pak Mahmud. Barangnya sangat berharga, digenggam, apakah dipertahankan? Kalau dirayu, apakah akan dibuka? Tergantung barangnya. Bu ini tergantung kesepakatan. Kalau dirayu yang dirayu mau ya tergantung yang dirayu. Bu Devita, Menurut saya sih kita harus duduk dulu ya mempertahankan apa yang kita punya Iya. sampai itu ya tidak habis-habisan. akan sekuat tenaga mempertahankan itu. Bu, oh, tidak bisa dirayu ya, tidak bisa disuap ya Bu ya. Apakah tergantung yang merayu dan suapnya? Kalau Bu Bayu akan mempertahankan barangnya ya, karena barangnya sangat-sangat berharga ya. Bu Em, ya tergantung yang memintanya ya, tergantung siapa yang meminta, siapa yang merayu gitu ya Bu ya. Kalau Bu Ayu mempertahankan karena dihargai. karena sangat berharga bagi pribadinya, siapapun yang merayu, bagaimana cara merayu akan tetap dipertahankan. Ya. Kalau Pak Junior Kalau menurut saya sih saya pertahankan. akan dipertahankan meskipun yang merayu cantik gitu ya. Oh iya. Kalau apa? Kalau ada yang membutuhkan saya kasih. Oh, sangat mulia sekali teman-teman. Kalau barang ini bernilai bagi orang lain akan dikasih sama orang. Coba apa yang terjadi ya Bapak Ibu ya? Jadi perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan itu, jadi guru istilahnya Bapak Ibu ada guru ada. Ya Bapak Ibu terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi terkait teori perubahan paradigma teori kontrol ini, guru itu mengontrol murid ya. Fungsinya guru itu mengontrol murid. Apakah guru itu harus selalu mengontrol murid, Bapak Ibu? Bagaimana? Tidak ya. Murid itu tidak selalu harus dikontrol guru. Murid itu juga punya cara pandangnya Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang besar itu dapat menguatkan karakter. Bisa kritik itu menguatkan karakter seseorang. Tapi apakah kritik itu tidak menjatuhkan karakter seseorang? Bisa juga Bapak Ibu. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sama seperti kritik, penguatan positif itu dengan kalimat positif bisa memberikan penguatan ke pribadi seseorang, tetapi juga bisa jadi jika tidak diterima
tidak akan berdampak yang bermanfaat. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru itu beranggapan bahwa kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua dari murid, bahwa kita punya kehendak, murid harus selalu mengikuti. Tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Murid itu juga punya kodratnya, punya keberagamannya. Jadi kita sebagai orang dewasa ya tidak selayaknya untuk mengontrol dan memaksa murid. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi ya? Ada stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba memaksa murid untuk pandangannya itu sama dengan kita. Ketika kita memberikan pembelajaran sesuatu A, B, C, murid itu apakah bisa sampai ke muridnya juga A, B, C? Belum tentu Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami murid bahwa teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin murid itu memahami materi bahwa ABC itu tadi bisa jadi CBA seperti itu ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, Bapak Ibu, setiap orang kan pasti punya kesalahan gitu. Oh, kesalahan itu juga sesuatu hal yang wajar. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menghakimi bahwa ketika murid melakukan kesalahan kamu salah. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kesalahan itu yang dilakukan oleh murid itu bisa kita ada tidak lanjutnya lagi nanti ya Bapak Ibu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, memang ada yang orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kontrol diri itu pada murid. Ini teori kontrolnya. Kontrol diri pada murid hanya Anda atau hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Murid mau belajar, ya murid sendiri kalau mau belajar. Kadang meskipun ada yang datang ke sekolah beranggapan bahwa di sekolah belajar, belum tentu. Kadang murid itu beranggapan bahwa saya datang ke sekolah mau dijajan, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol rekan kerjanya, bisa mengontrol muridnya. Ya belum tentu Bapak Ibu. Teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol orang lain kembali lagi seperti tadi, kontrol orang lain juga dipegang sendiri oleh dirinya sendiri Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi yang tadi ketika digenggam sudah dibujuk gagal, selanjutnya stepnya langkahnya kalau tidak bisa dibujuk berarti dipaksa. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihan-pilihan baru yang dimaksud itu tadi ketika dibujuk tidak bisa, dikontrol tidak bisa, akhirnya dibagi, dipaksa, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada model berpikir menang kalah, yaitu model berpikir yang menyatakan bahwa sesuatu kegiatan itu ada harus menang, ada harus kalah. Teori kontrolnya yaitu win-win solution Bapak Ibu. Model berpikir menang dan menang. Jadi kita kepada murid itu selayaknya harus murid itu juga merasa menang, kita juga harus merasa menang ketika berperilaku Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjutkan Pak Jailul. Terima kasih Bagus. Bapak Ibu masih tetap semangat ya?
Saya kasih tepuk satu. Tepuk tunggal itu tepuknya satu. Tepuk ganda dan tepuk dua. Coba. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Yang berikutnya adalah kami menyampaikan terkait dengan disiplin. Kata-kata disiplin ini saya rasa tidak asing lagi buat Bapak Ibu guru. Apa itu disiplin? Ya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru hebat ketika mendengar kata-kata disiplin? Disiplin itu adalah suatu hal apa menurut Bapak Ibu? Bapak? Harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Terima kasih. Disiplin itu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Bisa dibantu dengan Bapak Ibu bisa menuliskan undang-undangnya apa yang terkait dengan disiplin. Apa yang dengan ketahui secara sederhana saja. Monggo. Secara sederhana. Tidak usah panjang kali lebar. Secara sederhana apa yang dengan pahami dengan disiplin? Satu kata, dua, tiga kata. Oke, sudah? Ya. Saya bantu. Kita coba di sini apa itu disiplin. Tidak usah menggunakan kata-kata yang sudah. Ya. Sudah. Terima kasih. Oke, kami menyampaikan apa yang dengan keluarkan ini yaitu terkait dengan disiplin. Yang pertama adalah tepat waktu, taat, patuh terhadap aturan, patuh sesuatu yang harus dilakukan, disiplin. Kemudian tepat waktu juga, disiplin adalah patuh dan patuh pada aturan. Ini adalah beberapa kata-kata arti dari kata-kata disiplin menurut Bapak Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang berikutnya, ini. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi sebelum ke sini, disiplin tadi itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi realitas kita. Ya. Dari kata-kata disiplin itu, menurut jenengan, kira-kira ini jenengan setuju atau no? Yes or no? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak bisa. Kalau dulu kan memang ada hukuman. Gimana? Kalau untuk pembelajaran yang dulu mungkin hukuman adalah hal yang bisa mendisiplinkan anak. Tapi untuk saat ini sepertinya tidak. Nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Devita adalah tidak. Yang berikutnya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Bagaimana? Yes or no? Setuju atau tidak? Bu Mama setuju. Oke. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan
dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Mahfud setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana? Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita lihat ya. Inilah tadi. Apakah makna disiplin? Yang pertama, berasal dari kata Latin dengan sebuah kata yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna berikutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sebuah dengan apa yang kita hargai, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna dari kata disiplin seperti suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Itu adalah disiplin. Jadi sebuah kita memberikan semacam pengekangan seperti itu disiplin. Nah, mari kita merefleksikan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kita kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi pernahkah jenengan melakukan seperti ini? Memberikan suatu senyuman kepada orang lain dengan alasan ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan sesuatu, atau biar apa yang jenengan cita-citakan itu tercapai. Pernah? Iya. Kepada siapa itu? Kepada teman sejawat ya? Iya. Pengennya apa? Oh gitu. Kalau kepada murid, kira-kira pernah? Iya. Apa yang kita lakukan seperti ini ya? Pernah kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu ya. Ya. Dalam diri kita punya sebuah motivasi dalam berperilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, karena kedisiplinan akhirnya kalau kita melanggar berarti kita dapat hukuman nanti ya. Itu adalah sesuatu yang umum. Akan tetapi dalam hal ini kita akan membahas semuanya itu. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang kita terjadi jika saya tidak melakukannya? Kita akan dapat ini. Ya. Jika kita melanggar tadi itu kan yang jelas kita dapat hukuman ya. Konsekuensinya seperti itu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya lakukan dapat apabila saya melakukannya? Motivasinya seperti itu. Mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jika saya memberikan suatu penghargaan kepada jenengan, kira-kira jenengan merasa senang atau tidak? Jenengan dapat hadiah. Senang. Kalau jenengan tidak ada tidak nyamanan? Tidak senang. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Bisa nyaman, bisa memberikan penghargaan, atau bisa dapat hukuman. Jika saya menghargai diri saya sendiri, nah, apakah yang akan terjadi? Minimal kita bisa melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Dalam hal ini
dan dewasa loh. Mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri. Di saat kita sebagai seorang pendidik kepada anak-anak, kita memberikan suatu perintah, cakap memerintah diri sendiri, kita harus juga cakap. Dalam hal ini tadi, memerintah diri sendiri adalah menghargai diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri seperti itu. Sebelum kita memerintah orang lain, setidaknya kita punya kemauan untuk diri kita sendiri. Hukuman dan penghargaan, apa bedanya hukuman dan penghargaan? Kalau hukuman adalah sesuatu yang menjadi yang kita lakukan atas dasar kesalahan. Penghargaan sesuatu yang kita dapatkan atas dasar kita mendapatkan sebuah prestasi. Bapak Ibu pernahkah dulu ketika bersekolah mendapatkan hukuman dari ibu guru, bapak guru? Hukumannya atas dasar apa? Karena telat sekolah, tidak mengerjakan, kemudian nakal, itu hukuman. Sementara ini dulu, apakah Bapak Ibu masih bisa mengingatnya? Sudah bisa mengingatkannya itu tadi? Iya. Kemudian penghargaan. Kalau kita mendapatkan penghargaan dari beliau-beliau atas dasar apa? Kita mendapatkan pujian, juara kelas, nilainya bagus seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan, Pak. Dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum dengan penghargaan? Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang dari pemberian penghargaan menurut Alfifot tahun 1993. Jadi penghargaan itu timbul karena ada dorongan dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, menghargai merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu. Jadi penghargaan itu tidak semata-mata suatu hal yang bagus. Dampaknya seperti ini, salah satunya. Ya. Berikutnya adalah program kebajikan atau apresiasi. Dalam pemberian apresiasi atau pengakuan, beda dari hukuman, penghargaan dan pengakuan. Ya, dari hukuman ke penghargaan kemudian ke pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Apa yang kita lakukan yaitu di saat anak-anak mendapatkan suatu program pembelajaran dalam hal ini, yaitu mereka melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang baik, mengerjakan tugas, mengikuti apa yang menjadi keyakinan di kelasnya, datang tepat waktu, tidak melakukan kesalahan, kemudian dengan temannya tidak nakal. Kasih kita itu. Apabila mereka melakukan suatu pelanggaran, beri dia pengakuan secara khusus, jangan menyeluruh. Yang berikutnya pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan ke semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi di saat kita memberikan kepada anak-anak itu, kita harus mempunyai batasan
dan waktu-waktu yang tertentu. Tidak semuanya di satu kelas gitu, biar satu kelas dikumpulkan jadi satu, tidak. Kita harus bisa memilih dan memilah. Pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, apa? Apa Bu ini? Hukuman. Hukuman. Kita coba lihat. Mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Hukuman. Oke. Kebenaran. Jadi sebuah hukuman. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita lihat dulu. Iya, hukuman. Itu adalah sebuah hukuman ya. Jadi nanti kita bisa membedakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak melakukan menggunakan dasi di sekolah. Gimana? Hukuman. Hukuman. Ada yang lain? Hukuman semua. Oke, kita lihat. Iya, ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kira-kira kita selama ini melakukan apa? Bisa tidak? Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ada biasanya anak nakal itu temannya mengerjakan tugas diganggu, dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Kira-kira kenapa konsekuensi? Menggantikan ya. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Ya, menggantikan. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dia melakukan itu Sebuah kesalahan. kesalahannya dia. Dia bertanggung jawab ya. Mengganti ya. Oke, kita lihat. Iya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, sepatu hitam karena murid tidak memakai sesuai apa yang ada. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, sepatunya disuruh lepas karena tidak memakai sepatu. Hukuman apa konsekuensi? Kenapa? Ya. Hukuman. Oke. Kita lihat kata-katanya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Jadi hukuman dan konsekuensi itu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan. Sudah ini. Belum. Konsekuensi. Karena terlambat sebelum 10 menit. Konsekuensi. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi Bapak Ibu? Karena sudah mengajarkan. Oh, karena Iya, sudah belajar. karena belajar. Tadi juga mengelilingi lapangan. Tapi itu hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena bukan rezekinya. Terlambat ke sekolah. Terlambat. Ya. Terus ini terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika.
tadi adalah hukuman. Kalau sekarang konsekuensi. Sama-sama hukuman, sama-sama terlambat. Jadi bedanya di mana? Yang pertama peraturan sekolah kan ada jam masuk dan jam masuk. Oh, gitu. Yang kedua, Ketika pelajaran olahraga biasanya sudah disepakati dengan gurunya. Oh, ada kesepakatan. Gitu. jadi ada kesepakatan dan ada aturan. Oke. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Contohnya tadi, sama-sama terlambat dengan satu karena terlambat masuk kelas, yang satu karena terlambat juga mengikuti pelajaran. Hampir sama. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya senang, tidak menyakitkan. Di mana kesalahannya? Karena berhubungan dengan pelajaran juga. Membuat anak sakit. Ya, membuat anak sakit yaitu berupa fisik. Kemudian anak membenci kedisiplin. Anak menghargai disiplin, yaitu dengan cara hukuman anak akan menjadi membenci. Dengan cara konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Gitu. Lanjut. Ya. Sekarang restitusi. Iya. Dari tadi disiplin, di situ ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, di situ ada penghargaan, ada konsekuensi. Kemudian kita apa hubungannya dengan restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu punya sebuah tindakan yang menurut mereka salah. Ya, makanya itu dihukum. Kemudian ada konsekuensinya, ada penghargaan, itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan yang menjadi sebuah tujuan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah memberikan sebuah keyakinan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai untuk menjadi sesuai dengan atas dasar kesadaran diri. Jadi kalau tadi adalah karena penghargaan itu karena apa proses eksternal. Kalau sekarang dari kita kembalikan ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini identitasnya antara disiplin, identitas hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman lebih ke arah negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi ke arah positif. Ya, dilanjutkan dengan ciri-ciri restitusi oleh Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut di ciri-ciri restitusi. Tadi sebelumnya ada penggolongan ya terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah Bapak Ibu sudah dapat membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi ya. Jadi hukuman itu misalkan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Misalkan berkeliling lapangan itu menyakitkan karena muridnya datang terlambat. Tapi bisa jadi konsekuensi karena itu pada saat jam olahraga, jam kejilukan itu bisa menjadi konsekuensi karena sesuatu
harus terjadi. Jadi ketika pelajaran PJOK itu menjadi konsekuensi ketika mengelilingi lapangan, karena pelajaran PJOK sendiri terkait fisik, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk restitusi itu lebih ke arah yang positif. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Jadi pilihan yang disepakati bersama. Dan ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak tadi datang terlambat terus lari mengelilingi lapangan itu dihukum, itu kan rasanya anak itu menebus kesalahannya. Jadi ketika saya sudah, menurut anak ini, ketika anaknya sudah lari itu kesalahan datang terlambatnya itu sudah ditebus, itu sebetulnya belum, Bapak Ibu. Jadi di restitusi itu anak belajar bahwa bagaimana datang terlambat itu tidak terjadi lagi, seperti itu Ibu. Yang selanjutnya ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru ada kesalahan siswa, terus rasanya ke siswa itu kan Bapak Ibu itu jahat gitu kan siswanya, padahal restitusi itu harus memperbaiki hubungan antara guru dan siswanya. Selanjutnya restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan Bapak Ibu itu kamu harus lari, bukan. Tapi bagaimana Bapak Ibu itu ini kamu melakukan kesalahan, bagaimana setelahnya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri yang melakukan kesalahan Bapak Ibu, bukan sebagai Bapak Ibu yang memberikan paksaan. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu melihat bagaimana anak itu kok datang terlambat, seperti itu Bapak Ibu. Tidak langsung kamu datang terlambat tapi kamu melakukan kesalahan, bukan. Tapi kenapa kamu kok datang terlambat, itu restitusi. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi sampai saat ini restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk menangani kesalahan-kesalahan itu Bapak Ibu. Selanjutnya ciri-cirinya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada pengolahan karakternya siswa. Bagaimana siswa itu menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan, bukan tindakan yang akhirnya yang ciri-ciri nomor satu tadi. Ketika anak melakukan tindakan itu serasa menebus kesalahannya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ciri-cirinya restitusi fokus pada solusi. Jadi setelah pada karakter ada solusinya, solusi untuk menanggulangi kesalahan tadi, bukan untuk menebus kesalahan. Yang terakhir ciri-ciri restitusi yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, mungkin sama teman-temannya, jangan main sama itu karena itu jahat, karena itu gak baik. Tapi restitusi harus bisa mengembalikan murid yang berbuat salah tadi kepada kelompoknya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di budaya positif ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu menyebutnya peraturan kelas, gitu. Ya. Jadi kenapa tidak peraturan saja, Bu? Kenapa harus keyakinan? Gimana, Bu? Bu Yuli, kenapa harus keyakinan? Kok tidak peraturan?
Jadi keyakinan kelas itu kita menyepakati dengan seluruh warga kelas. Bukan kita sebagai guru yang mengontrol untuk membuat peraturan yang harus diterima oleh siswa di kelas. Jadi keyakinan kelas itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi itu peraturan diciptakan untuk dipatuhi bersama dengan nilai-nilai yang disadari bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai itu untuk mengembangkan unsur intrinsik dari dalam diri siswanya, bahwa siswa itu sadar akan kebutuhan itu. Jadi misalkan datang ketika pembelajaran harus menghargai teman. Jadi anak itu sadar bahwa dengan menghargai teman, saya itu juga dihargai oleh teman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu disadarkan bahwa unsur dari dalam diri siswa itu juga merupakan kebutuhan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau tertulis peraturan tapi tidak disadari oleh siswanya, itu siswanya merasa tertekan, siswanya merasakan di kelas itu saya tidak sepakat sebetulnya dengan itu. Jadi itu unsur ekstrinsik, unsur dari luar, bukan kesadaran diri siswa. Kita membuat keyakinan kelas itu untuk kesadaran diri siswa, bahwa siswa itu membutuhkan motivasi dari dalam diri, bagaimana siswa itu sadar akan nilai-nilai kebajikan di lingkungannya. Nah, untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas, yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan warga sekolah di papan tulis atau pakai post-it seperti ini, di mana semua peserta bisa melihatnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat dalam bentuk positif itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dilarang makan saat pembelajaran. Kata dilarang itu adalah kalimat yang negatif. Contoh kalimat positifnya yaitu langsung makan saat istirahat. Itu kalimat positif Bapak Ibu. Kalau kalimat negatifnya dilarang makan saat pelajaran. Untuk kalimat positifnya makan saat istirahat. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat dan tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebenarnya keyakinan kelas berkisar ada 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Selanjutnya keyakinan kelas tadi ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Jadi seluruh warga kelas itu menyatakan bahwa keyakinan itu sudah disepakati. Dan keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Sebetulnya keyakinan kelas itu dulu pernah kita lakukan dalam bentuk peraturan kelas. Tapi peraturan kelas itu dibuat oleh kita sebagai guru. Dan keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas, oleh muridnya juga. Jadi murid memiliki motivasi intrinsik karena merasa membuat keyakinan itu. Jadi murid akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya, ini bentuk peraturan dan keyakinan kelas, bentuk perbedaannya. Yang pertama peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Ini peraturan dan kalimatnya sepertinya kalimat negatif. Untuk keyakinan kelasnya, ini Bapak Ibu, tanggung jawab. Jadi siswa itu harus bertanggung jawab terhadap buku yang sudah diambil tadi. Mungkin kalimat peraturan ini bisa dibuat lebih positif lagi ya Bapak Ibu. Termasuk dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya selalu menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Ini contoh-contohnya. Ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu termasuk berkeyakinan bahwa menghormati orang lain atau berkomitmen pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinannya itu tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Ada dilarang menggunakan narkoba, itu demi kesehatan dirinya sendiri. Kalau kalimatnya diubah dari keyakinan kelas yang lebih positif, bisa selanjutnya ada bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan menggunakan masker waktu COVID, termasuk kesehatan dan keselamatan bagi dirinya sendiri. Berbagai praktik baik membuat keyakinan kelas ini sepertinya mempunyai error ya Bapak-Ibu. Gambarnya tidak nampak. Melaksanakan surat pendapat dengan siswa menuliskan kelas impian pada sticky note. Nah, ini selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi seluruh tindakan manusia Bapak Ibu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kalau dulu kita mengenal sandang, papan, itu adalah kebutuhan dasar hidup dari setiap manusia, termasuk di dalamnya kesehatan, makanan, rumah, seperti itu bagus. Dan termasuk kebutuhan hidup untuk tetap bertahan hidup, yaitu komponen psikologis, yaitu rasa aman. Dan yang kedua kebutuhan hidup kita sebagai manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, tapi kebutuhan psikologis yang lebih dari rasa aman, yaitu kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan, dan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Termasuk kita sebagai guru diterima di kelas, kita sebagai guru diterima di sekolah, sebagai rekan kerja, itu kebutuhan hidup bagi kita untuk mendapat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan hidup dasar manusia yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini termasuk kebutuhan hidup dasar manusia. Kita sebagai guru
selayaknya harus mempunyai kebutuhan dasar ini. Kita menguasai kelas, kita menguasai pembelajaran, kita menguasai materi-materi, itu termasuk kebutuhan hidup dasar manusia. Selanjutnya kebutuhan hidup dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ataupun dirinya sendiri. Jadi kebutuhan akan kebebasan yaitu bagaimana kita sadar akan diri kita sendiri, kita mampu menentukan arah hidup kita sendiri. Kita dari awal sadar sebagai guru, kita mau menjadi guru itu karena kita bebas memilih dari awal. Kita sebelum kuliah, kita sadar bahwa setelah kuliah ini kita harus jadi guru, itu adalah kebebasan kita memilih. Kenapa kita tidak memilih berdagang, kita menjadi nelayan, kita menjadi petani, itu adalah kebebasan kita menentukan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Kita sebagai pribadi itu juga perlu senang-senang ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai pribadi kalau tidak pernah senyum ya bagaimana ya. Jadi kita harus tetap bisa senang secara pribadi untuk bisa menyenangkan orang lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait 5 kebutuhan dasar tadi untuk menjamin dunia yang berkualitas. Jadi kita bisa melihat murid kita bisa melihat bahwa kita mempunyai gambaran dunia yang berkualitas bagi diri kita. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi kita sendiri, bagaimana kita bisa melihat kebutuhan dasar murid kita sudah terpenuhi atau belum, untuk mempunyai gambaran dunia yang berkualitas bagi murid-murid kita. Jadi dunia berkualitas adalah tempat khusus di dalam pikiran masing-masing siswa, masing-masing guru, rekan kerja, bahwa tempat menyimpan gambaran, representasi, deskripsi dari semua yang Anda inginkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasarnya tercapai semua, dia merasa senang, merasa bangga pada dirinya. Dunia yang berkualitas itu ada dalam pikiran kita. Jadi intinya kita sebagai guru tidak boleh stres. Kita sebagai guru harus mampu melihat kondisi siswa, jangan sampai siswanya juga stres seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya terkait restitusi dan 5 posisi kontrol. Restitusi yang tadi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ciri-cirinya tadi sudah ada Bapak Ibu. Selanjutnya ini posisi kontrol. Kita sebagai guru itu harus ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, terkait 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang pertama sebagai penghukum, tulisannya kurang jelas deh. Guru yang berperan sebagai penghukum akan
menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang dapat diberikan berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Tadi sudah ada tentunya hukuman gitu. Kalau hukuman yang secara verbal mungkin kata-kata kita sebagai guru yang menyakitkan bagi murid. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah akan membuat murid akan merasa bersalah atas kesalahannya. Jadi kita sebagai guru itu sepertinya memberikan nasihat, tapi ternyata nasihat itu menjadikan murid itu serasa dirinya punya kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita sebagai guru itu memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti temannya, seperti tidak ada batasan, bahwa ini adalah guru yang harus dihormati dan sebagai teman yang sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru itu contohnya itu guru berkeliling saat pelajaran berlangsung yang memastikan bahwa kita memantau murid itu secara keseluruhan. Yang ketiga, posisi kontrol yang harus dimiliki guru yaitu posisi kontrol manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Contohnya yaitu guru menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik kepada muridnya. Posisi ideal bagi guru dalam menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya, posisi yang ideal bagi seorang guru dalam menyelesaikan masalah adalah posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, segitiga restitusi dijelaskan oleh Pak Jebul. Enggak, segitiga restitusi. Terima kasih, bagus kesempatannya. Kita semangat ya. Tambah tunggal, tambah ganda. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dengan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Namanya juga segitiga. Jadi 3 langkah yang harus kita lakukan untuk yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini, 3 langkah ini dengan harapan, dengan tujuan adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena apa? Kalau kita memberikan sebuah hukuman, mereka takut karena dapat hukuman. Kalau kita memberikan penghargaan, mereka akan mendapatkan suatu penghargaan dengan dalih ingin mendapatkan sesuatu. Jadi itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain atau dari luar, karena ingin mendapatkan
sesuatu. Kalau kita melakukan restitusi ini menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah segitiga restitusi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Setiap orang yang pertama menstabilkan kesalahan. Tidak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi semua manusia baik guru maupun murid itu pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita tidak sendirian, tapi ada orang lain. Tapi kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Betul, itu tidak sendirian dengan orang lain. Tapi kita harus menyadari bahwa kesalahan itu tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita ulangi. Yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas adalah yang telah kita sepakati. Jadi di saat keyakinan kelas itu kita menyepakati bersama. Jadi itu harus kita lakukan jika kita melanggar sesuatu. Ya, yaitu ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberikan penguatan kepada anak bahwa biar mereka tidak merasa bersalah. Tujuannya apa? Agar mereka tidak mengulangi lagi. Yang berikutnya, memfasilitasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi anak melakukan sebuah kesalahan itu pasti ada alasan. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Kenapa mereka melanggar? Pasti punya alasan. Dan tugas kita adalah meluruskan, memfasilitasi kesalahan itu agar apa yang mereka lakukan itu tidak diulangi. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas identitas apa? Kamu ini jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberikan suatu pembelajaran kepada anak, memberikan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah harus diluruskan dan tidak boleh diulangi lagi. Nantikan restitusi dari Bapak Agus. Yang tentunya ini adalah hasil praktek kami diskriminasi yang pada murid di kelas 5.
tadi Pak Guru perhatikan waktu pelajaran matematika, aku sepertinya sana kemari banyak teman-teman. Itu kenapa? Jadi aku bingung karena tidak mengerjakan tugas kemarin. Ya, tidak apa-apa. Anggur, Pak Guru juga pernah lupa. Ya, Pak Guru juga sama, aku juga sama. Di sini Pak Guru tidak akan mencari-cari kesalahan Anggur, tetapi Pak Guru membantu Anggur agar tidak lupa lagi untuk mengerjakan tugas-tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada Anggur sebagai siswa. Ya. Oh iya, sekarang Pak Guru ingin tahu, coba ceritakan kenapa Anggur lupa tidak mengerjakan tugas dari Pak Guru. Tadi malam saya keasikan melihat TV sampai larut malam. Jadi aku tidak belajar dan lupa kalau ada tugas dari Pak Guru yang harus dikerjakan. Oh begitu, berarti Anggur tadi malam tidak belajar, makanya Anggur lupa tidak mengerjakan tugas matematika. Ya. Anggur masih ingat tidak keyakinan keras yang sudah kita sepakati bersama ini? Ingat Pak, Oh ya, coba apa keyakinan keras yang sudah kita sepakati? bertanggung jawab dalam belajar. Oh iya, bertanggung jawab dalam belajar. Yakin sifat bertanggung jawab ini dibutuhkan dalam diri Anggur Ya, atau kita ya? Ya, gitu ya. Nah, kalau Anggur yakin sikap bertanggung jawab itu dahulu, kemudian apa yang Anggur lakukan agar tidak lupa lagi? saya akan belajar agar tidak lupa lagi untuk mengerjakan tugas, mengurangi nonton TV karena akan tidur sampai larut malam. Nah, karena Anggur sudah tahu ya kenapa tidak mengerjakan tugas itu karena apa ya, dampaknya apa, penyebabnya apa. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi, kira-kira Anggur mulai kapan untuk melakukan itu yang dikatakan tadi? Mulai nanti malam. Jadi ya, mulai nanti malam Anggur melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab Anggur, yaitu belajar. Dan kami menonton TV sampai larut malam, karena disuruh juga sekolah biar tugas-tugasnya sebagai pelajar itu bisa melaksanakan dengan baik dan tidak lupa lagi. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggur kelas 5. Saya sangat senang sekali melakukan praktik segitiga restrukturisasi bersama Bapak Zainul. Saya diajari untuk mencari solusi terhadap masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari hasil tadi kita memberikan sebuah segitiga restitusi kepada anak-anak. Kesimpulannya adalah di dalam budaya positif kita dapat menciptakan budaya positif dibutuhkan sebuah kolaborasi semua pihak terkait, baik siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dan masyarakat.
Budaya positif dapat tercipta di sekolah melalui disiplin positif. Sikap disiplin positif sudah dapat terbentuk dengan penguatan keyakinan kelas. Budaya positif mampu menciptakan suasana yang aman di dalam sekolah. Yang berikutnya, dalam disiplin anak tidak diperlukan sebuah hukuman penghargaan, melainkan sebuah institusi di mana guru berada pada posisi kontrol. Jadi dari diseminasi yang kami sampaikan dari awal sampai akhir, kita menyimpulkan yang pertama adalah bahwa kita adalah sebagai guru menjadi sebagai posisi kontrol. Hukuman penghargaan mari kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kita lakukan sebuah restitusi kepada anak kita, terutama kepada diri kita sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam pergerakan kami. Saya dan Bapak Bagus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan kami bisa menyampaikan destinasi kepada Bapak Ibu Guru. Mengucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.